Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang ada di rumah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kebaktian Minggu 3 Mei 2020. Masih dalam keadaan yang sama, kita kebaktian secara online. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kebaktian. Semua aktivitas kita hari ini kita hentikan dan biarlah sungguh-sungguh hati kita arahkan kepada Tuhan untuk kita memulai kebaktian kita hari ini dengan bersama-sama kita mengangkat pujian hormat bagi Allah. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan kita memulai kebaktian kita dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di Minggu 3 Mei 2020 ini tema kita adalah menjaga budaya dalam seluruh ciptaan. Di dalam minggu ini kita merayakan juga sama-sama di bulan Mei ini, bulan budaya dan bahasa. Karena itu nats yang membimbing kita terambil dari Mazmur 67 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kita nyanyikan pujian Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Kita
Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita satu hati di dalam doa untuk kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kudus, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat. Engkaulah Bapa yang Maha Tahu, dan tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam tutur kata kami, dalam pikiran kami, dan dalam perbuatan kami. Serta kami mohon kepadamu, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah, dan ubahkanlah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau demikian pengakuan kita, maka dengarkanlah olehmu berita anugerah dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangku, kartikaku tergapailah karena kasih
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai tanda syukur untuk anugerah yang kita terima, secara berbalas-balasan kita akan menaikkan Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Karena itu saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan secara berbalas-balasan menaikkan puji-pujian ini. Saya akan membacakan ayat yang dicetak keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah membacakan bagian yang dicetak ke dalam. Kita mulai. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya persilahkan duduk kembali. Mempersiapkan kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Katuto. Sambil kita semua mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Bersama-sama kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pada Kejadian pasal 2 ayatnya yang ketiga. Pembacaan firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dengan tema menjaga budaya dalam seluruh ciptaan. Tolonglah agar kami mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Dan berkati juga agar firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menghadapi kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di rumah, kita bersama-sama mempersiapkan pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat 3. Dan untuk pembacaan firman Tuhan ini kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya baca ayat 1, saudara-saudara ayat 2, demikian sampai selesai. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat,
sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya bahwa kita masih tetap ada dalam sukacita walaupun kita di rumah saja. Pasti banyak yang ukurannya bertambah karena di rumah saja. Tapi itulah tanda sukacita bahwa di rumah saja pun kita tetap bisa untuk bertambah-tambah ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam seluruh kelemahan, keterbatasan karena ruang gerak kita yang dibatasi, saya percaya bahwa dalam perjalanannya kita terus merenungkan mengapa kita terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di dalam kondisi seperti ini. Pasti kita terus berdoa sekiranya Tuhan akan segera melalukan seluruhnya, karena saya percaya bahwa banyak yang surindu. UPP semua surindu mau ketemu, bercerita, tapi lebih daripada itu bersekutu. Dan berharap bahwa setiap renungan yang dikirimkan kepada tiap-tiap UPP itu bisa dibaca, membangun mesbah di dalam rumah Tuhan, supaya benar kita berada di rumah saja, tapi aktivitas berdoa kita tetap kita lakukan. Saudara-saudara, hari ini tema kita dalam bulan budaya dan bahasa adalah menjaga budaya dalam seluruh ciptaan. Dan dalam bagian ini saya rindu untuk membagikan 3 poin penting yang akan kita bahas di dalam tema kita hari ini. Yang pertama itu adalah hanya tertuju kepada Tuhan Allah saja. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan. Dan bagian yang ketiga adalah apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai sebuah budaya. Dan dalam 3 bagian besar ini saya ajak kita untuk merenungkan pada bagian yang pertama, bahwa hanya tertuju pada Allah saja. Firman Tuhan hari ini yang kita baca mengisahkan kepada kita bahwa cerita tentang karya penciptaan Allah itu hanya dimulai oleh hanya Allah saja. Dalam seluruh kemahakuasaannya, dalam seluruh kehebatannya, Allah telah menciptakan alam semesta ini sejak awal tanpa campur tangan siapapun. Allah yang menciptakan. Karena itu apa yang Allah buat ini tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Manusia di dalam seluruh kecerdasannya, dalam seluruh kepintarannya tidak bisa memahami apa yang telah dilakukan oleh Allah. Karena itu benar bahwa kita akan menanam benih, benih itu tumbuh. Tapi ingat baik-baik bahwa itu semua Tuhan yang menciptakan. Kita tidak menciptakan apa-apa. Yang kedua itu saudara-saudara, dalam seluruh karya ciptaan Allah itu Allah mau kasih tahu bahwa dialah Allah yang hidup. Allah yang telah menciptakan itu adalah Allah yang hidup, yang terus bekerja oleh kreasinya yang begitu luar biasa, yang mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang hidup itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi oleh pikiran-pikiran manusia. Kenapa? Karena poin pertama, bahwa hanya Allah saja. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kisah penciptaan itu Allah adalah tokoh utama dari seluruh kisah penciptaan itu.
Karena itu tanpa adanya Allah, maka semuanya juga tidak ada. Karena itu menegaskan kepada kita semua, karena Allah adalah tokoh yang utama, tidak bisa ciptaan itu dia mau membuat dirinya lebih daripada Allah. Karena kembali lagi Allah adalah tokoh yang utama. Supaya kita tidak membuat diri kita inti dan melupakan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari pembacaan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang menciptakan. Tuhan Allah yang menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena Dia yang maha kuasa itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, penciptaan itu hanyalah sebuah tindakan Allah yang bukan dilakukan karena kebetulan. Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, itu bukan sebuah kebetulan. Tapi sungguh-sungguh merupakan sebuah ekspresi dari Allah yang Dia lakukan itu dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Sehingga dalam catatan pembacaan kita kasih tahu bahwa ketika Allah berfirman dan menjadikan semuanya, Dia lihat bahwa semuanya adalah baik. Dalam semuanya yang adalah baik, kita sadar bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah. Dia milik Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dalam ciptaannya, itu berarti bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu milik Tuhan dan bukan milik manusia. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan itu, Dia menciptakan menurut apa yang ingin Dia lakukan. Kalau kita lihat saudara-saudara, ada sedikit perbedaan antara ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan ketika Dia menciptakan manusia. Untuk tumbuh-tumbuhan, bumi, dan hewan-hewan Dia cukup apa? Berfirman. Ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan apa yang ada pada Allah, Dia mampu untuk melakukan segala hal. Dan saat itulah Dia melihatnya semuanya adalah baik. Supaya di dalam ini semua Bapak Ibu dan saudara-saudara kita sadar bahwa ketika Allah menciptakan semuanya itu dan Dia melakukannya dalam cinta kasih-Nya dan melihat semua ciptaan itu baik, maka kita memahami bahwa tidak ada ciptaan yang dilakukan Allah tidak baik. Semuanya adalah baik. Supaya dalam semuanya itu kita belajar apa? Untuk menghargai seluruh ciptaan itu karena Allah menciptakannya baik. Tetapi dari semua itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang Allah yang menciptakan itu, Dia juga menegaskan bahwa ketika Dia menciptakan semuanya, melihatnya semua menjadi baik dan semuanya itu diciptakan dengan cinta kasih, maka Dia mau memberitahukan kepada kita saudara-saudara, setelah ciptaannya selesai, Dia juga beristirahat dari seluruh pekerjaannya. Segala yang diciptakannya telah selesai dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari semua pekerjaan yang telah dilakukannya. Tuhan Allah memahkotai 6 hari kerjanya dengan hari istirahat. Apakah ketika Allah beristirahat menunjukkan Dia lelah? Tidak. Tuhan beristirahat bukan karena Dia lelah, tetapi Tuhan memilih untuk membatasi ciptaannya menurut waktunya. Sekali lagi, Tuhan beristirahat bukan menunjukkan Dia lelah, tetapi Tuhan mau untuk memilih membatasi seluruh ciptaannya menurut waktunya. Karena itu cukup 6 hari Dia bekerja. Dan pada hari yang ketujuh Dia beristirahat. Itu catatan pembacaan kita. Dan itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai budaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita baca pembacaan kita tadi secara teliti, kita akan menemukan bahwa
ada yang diciptakan oleh Tuhan sebagai sebuah budaya yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Apa itu budayanya? Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, budaya yang Allah ciptakannya adalah satu, polanya selalu berpasang-pasangan. Setiap ciptaan tidak berdiri sendiri, tetapi ciptaan itu dibuat dalam sebuah pola yang berpasang-pasangan. Supaya apa? Ada keterkaitan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Dimulai dari terang dan gelap, yang bergerak dan tidak bergerak, kering dan basah, dan juga banyak hal lain yang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Itu berarti sederhana. Apa pesannya untuk kita? Bahwa dalam seluruh pola yang berpasang-pasangan itu Allah mau untuk setiap manusia ciptaannya, setiap penciptaannya itu sadar bahwa dia tidak bisa sendiri. Dia butuh teman. Kenapa? Karena pola yang Allah bangun adalah berpasang-pasangan. Yang kedua itu adalah tentang budaya yang diciptakan oleh Tuhan Allah, bahwa penciptaannya ada di dalam keteraturan. Allah menciptakan dunia ini tidak secara kacau balau, tetapi Allah menciptakan dunia ini dalam sebuah keteraturan yang baik. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga, sampai dengan hari yang keenam. Jelas. Dan dalam catatan Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu baik. Itu berarti sederhana pesannya. Bahwa ketika Allah menciptakannya semua dalam keteraturan, maka manusia diminta oleh Tuhan untuk juga mengelola alam ini dalam sebuah keteraturan. Manusia tidak bisa bikin dunia ini kacau balau. Karena Allah telah membuatnya itu dalam sebuah karya yang sangat teratur dan baik. Kalau begitu, ketika dunia ini menjadi kacau, pertanyaannya bukan pada Allah, tapi pertanyaannya ada pada manusia. Dalam tanggung jawab yang Allah berikan itu, apa yang kita buat? Menjaga dengan keteraturan atau membuatnya menjadi kacau balau? Dan dalam pola yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam budaya ciptaannya itu adalah mau kasih tahu kepada kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang mulia. Yang pertama itu polanya berpasang-pasangan. Yang kedua penciptaan itu di dalam keteraturan. Dan yang ketiga itu adalah manusia diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun manusia dibuat dari debu dan tanah, tetapi pada gambar manusia ada gambar dan rupa Allah yang mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia adalah sebuah ciptaan Allah yang mulia dan berharga, walaupun dari debu dan tanah. Yang menunjukkan bahwa Allah sendiri yang berkreasi dengan tangannya, bukan dengan firman-Nya. Dari debu dan tanah yang tidak berharga itu, Dia membuat manusia itu menjadi manusia yang berharga. Karena itu kalau di mata Allah, manusia adalah ciptaan yang mulia dan berharga. Maka pertanyaan saya untuk kita renungkan hari ini, apakah benar saya dan saudara-saudara telah menghargai diri kita sebagai ciptaan yang mulia dan berharga? Karena pada diri kita ada gambar dan rupa Allah. Supaya dalam semuanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, manusia belajar untuk menampilkan rancangan Allah yang mulia. Bahwa di dalam dirinya ada ciptaan yang mulia itu untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Supaya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dalam hari-hari seperti ini, semakin hari orang tidak lagi bisa saling menghargai, kita tetap sadar bahwa di dalam dirinya ada gambar dan rupa Allah. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, siapakah yang akan menghargai diri kita? Karena itu masing-masing orang harus sadar bahwa di dalam dirinya ada gambar dan rupa Allah.
Supaya hari ini pun saya mau mengingatkan kepada semua orang tua, tolong tanamkan dalam diri anak-anakmu bahwa mereka adalah ciptaan yang berharga. Anak-anak itu ciptaan yang berharga. Supaya sejak kecil mereka belajar untuk menghargai diri mereka. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam 3 poin yang sudah kita bicarakan tadi. Hari ini tema kita bicara bagaimana menjaga budaya dalam seluruh ciptaan. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam 3 poin penting sebagai pesan dari firman Tuhan bagi kita hari ini. Pesan pertama, dalam kehidupan manusia dengan Allah, kebiasaan atau budaya harus diperhatikan. Yang pertama, dalam kehidupan manusia dengan Allah, manusia menjaga relasi dengan Tuhan Allah, maka ada kebiasaan atau budaya yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang marah ini dia pakai poin-poin jadi memang 3 pesan tapi jadinya banyak. Bersabarlah. Yang pertama itu, ingatlah bahwa mengikuti jalan Allah adalah hal yang baik supaya tidak kacau tetapi teratur dan damai. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan, ingat baik-baik bahwa ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, ikut jalan yang Tuhan tunjuk. Supaya kita tidak bikin kacau, kita tidak bikin rusak hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan Allah, kita ikut apa yang Tuhan mau. Contohnya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau Tuhan bilang, istirahatlah pada hari ke-7 setelah engkau bekerja, kerja as itu istirahat. Jangan kau kerja-kerja as lupa istirahat, karena nanti kacau. Kacaunya apa? Kita sakit. Jadi kerja harus ada istirahat. Dalam istirahat itulah kita diminta untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi istirahat itu berhenti dari seluruh pekerjaan untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan bangun hubungan dengan Tuhan sambil kerja. Pas duduk ibadat sambil makan. Pas duduk ibadat sambil online. Online tuh bukan di TV besar kok kita sama-sama bukan sambil main HP sendiri, bikin status, jangan. Karena nanti apa kacau? Kacaunya apa? Sederhana. Firman omong lain kita dengar lain. Kenapa? Karena pikiran kita terbagi. Akhirnya Tuhan omong lain, kita pun maksud lain. Kita tidak bakal mulai dengan Tuhan. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua saudara-saudara, ingatlah bahwa beriman kepada Allah membuat manusia tahu dari mana asalnya dan kemana perginya dan bagaimana dia harus membangun hidupnya. Jadi kalau ikut Tuhan pun jalan itu untuk bangun hubungan dengan Tuhan itu baik, maka manusia belajar untuk beriman bahwa dia tahu dari mana dia pun asal, as itu nanti dia pergi kemana dan dia juga tahu bagaimana untuk membangun hidupnya. Karena sudah jelas, dia tahu asalnya dari mana, kemana dia akan pergi dan bagaimana cara untuk dia membangun hidupnya. Tanpa kita sadar bahwa kita dari mana dan akan kemana, kita tidak akan tahu cara membangun hidup. Mari coba kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mungkin kita pernah dengar orang bilang begini, hidup tuh hanya sekali. Hidup tuh satu kali. Jadi karena hidup itu satu kali, sudah bikin saja apa, karena hidup itu satu kali. Jadi mau bikin yang baik tidak baik kita bikin karena hidup itu satu kali. Orang yang seperti ini nih ketika kita tanya nanti mati lu pi mana, dia tidak tahu. Karena dia bilang apa? Eko beta model kayak begini.
Tapi ketika dia tahu dari mana asalnya, dia akan tahu kemana dia akan kembali, dia akan tahu bagaimana cara untuk membangun hidup. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang berharga, dia berdosa tapi ditebus oleh Tuhan. Karena itu bagaimana membangun hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, catatan yang ketiga. Ingatlah bahwa membiarkan Allah bekerja dalam hidup manusia akan menolong manusia untuk memahami batas-batas kekuatan manusia. Dalam bangun hidup dengan Tuhan Allah itu, kita akan tahu bahwa kita manusia ini punya batas-batas kekuatan. Karena itu kita belajar untuk hidup di bawah kuasa Allah. Kenapa? Karena kita terbatas. Saudara-saudara, ada orang-orang yang tidak pernah mendoakan keluarganya, tidak pernah menyerahkan pekerjaannya kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan yang membentuk itu rumah tangga. Jadi dia tidak pernah berdoa kasih dia pun anak, dia pun istri, dia pun suami. Yang dia tahu bahwa hidup itu kalau dia jalan-jalan sebegitu. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika dia membangun hidup hanya untuk apa? Hanya untuk kesenangan sendiri. Dia ikut dunia pun mau. Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena libur corona ini bukan libur. Di rumah saja. Saya yakin bahwa semua mama-mama nonton kasih habis film yang di Indosiar. Dia pun judul itu kita hafal. Dia pun pemain juga kita hafal. Yang muka begini dia cocok di peran yang susah. Muka begini dia cocok di peran yang jahat. Dia model begini dia cocok di peran yang selingkuh. Kita hafal. Saya coba-coba perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika nonton itu film itu saya banyak berefleksi juga. Ternyata kalau orang yang hidup untuk dia pun diri dan dia hidup untuk kesenangan, dia tidak akan pernah puas dengan apapun. Dia tidak akan pernah puas dengan apapun. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena dia hanya menyerahkan dia pun diri pada dia pun kekuatan, mengandalkan dia pun diri pada dia pun kekuatan, bukan pada Tuhan. Akhirnya nanti sampai di titik tertentu dia sadar dia lemah itu yang dia mulai bertobat. Apalagi kalau malaikat pencabut nyawa yang ojek tabrak, jatuh tatoki, tangga selesai. Ingat bahwa kita mau hebat bagaimanapun kita adalah manusia yang terbatas. Dan yang keempat Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang keempat dari poin pertama. Jangan pikir yang keempat di poin, tidak. Yang keempat dari poin pertama. Yang keempat itu bahwa ingatlah hubungan dengan Allah adalah bukti bahwa sebagai gambar Allah manusia tidak mungkin terlepas atau melepaskan diri dari Allah. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan Allah, manusia harus sadar bahwa sebagai gambar Allah itu, dia tidak mungkin lepas atau melepaskan diri dari Tuhan Allah. Tidak bisa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada orang yang merusak gambar dan citra Allah pada dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan. Dengan cara berzina, minum mabok, judi, juga kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi saya percaya ini yang di rumah dong, tidak begitu Saya baca satu tulisan teman kirim, dia bilang begini. Ketika di rumah saja karena corona ini, kejahatan di luar itu 0%. Pencurian 0%. Tetapi yang meningkat itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Kok tiap hari suami istri balia?
Yang hobi selingkuh dong, lu mau bawa cara karmana. Di meja makan ada istri, di kamar ada anak, mau bawa karmana. Akhirnya kita rasa bosan lihat, maka kekerasan dalam rumah tangga. Saya berharap bahwa ini juga menjadi catatan penting untuk kita yang selingkuh-selingkuh dong, mungkin ini corona, ini jang badeka lagi. Putuskan hubungan sudah. Kenapa? Siapa pitau kita pasangan ada yang corona Tapi saya percaya bahwa gemit agape tidak ada yang selingkuh. Ini semua muka baik-baik habis. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini poin yang kedua. Dalam kehidupan dengan manusia, ada kebudayaan yang harus diperhatikan. Tadi dalam hubungan dengan Tuhan Allah, ada budaya yang harus diperhatikan. Yaitu budaya yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan Tuhan Allah, itu adalah bahwa karena Tuhan sebuat ini dunia teratur, kita jangan bikin kacau. Yang kedua itu bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, kita tahu dari mana kita asal, dari mana kita akan pergi, kita tahu bagaimana membangun kehidupan. Yang ketiga itu bahwa ketika Tuhan Allah bekerja dalam hidup kita, maka kita akan tahu bahwa kita manusia ini terbatas. Dan yang ketiga bahwa dalam hubungan dengan Tuhan Allah, untuk membuktikan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, kita menjauhkan diri dan tidak mungkin kita sekalipun menjauh, kita tidak akan mungkin terlepas dari Allah. Nah sekarang bagaimana di dalam kehidupan dengan sesama manusia, ada budaya yang harus diingat, yaitu bahwa manusia mempunyai pencipta yang sama dan diciptakan menurut gambar dan rupa yang sama. Karena itu dalam membangun hubungan dengan sesama, tidak boleh orang saling menista dan menghina. Tapi di zaman begini nih, kalau orang tidak saling menghina tuh kerasa kurang enak Ya, kita sama-sama ada akun Facebook. Siapa yang mau kena bully, dia harus masuk di Victor Lirik. Dia pertanyaan pertama harus bilang gini, kakak dong tahu kok. Itu segala macam caci maki ada di situ. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana budaya yang harus dibangun dalam kita membangun relasi dengan sesama kita. Ingatlah bahwa pada diri kita ada gambar dan rupa Allah. Ingatlah pada orang lain juga ada gambar dan rupa Allah. Hargai diri kita supaya kita mampu menghargai orang lain. Tapi kalau kita tidak mampu untuk menghargai orang lain dan diri kita, pasti kita akan menganggap segala sesuatu menjadi gampang dan enteng. Dan yang ketiga dari bagian pembacaan ini, saudara-saudara, dalam kehidupan manusia di dunia ada kebiasaan, ada budaya yang harus diingat. Satu, mengembangkan dan menggunakan sumber daya alam harus dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena semua dari rumah aja, saya nanti ketika anak-anak masuk sekolah saya bisa jadi guru. Kemarin itu saya dari pagi sampai jam 9 malam kerja soal dengan Dona. Soal tematik. Dan salah satu bagian yang kita belajar itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Lantas ketika saya baca dengan Dona dan kami kerja soal, maka saya memahami sekarang di sini ketika belajar dari pembacaan firman Tuhan ini. Kalau ada hal-hal yang kita tidak gunakan dengan baik di alam yang Tuhan berikan ini, hati-hati saudara-saudara bahwa ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dia habis sudah. Tidak bisa kita pakai. Syukur kalau semuanya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Karena dia bisa diperbaharui, dia dapat diperbaharui. Tapi kalau yang tidak, bagaimana? Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika baca pembacaan ini, tanggung jawab kita adalah bagaimana menjaga kelestarian alam. Kita hidup di dalam alam ini, di bumi ini. Kalau kita tidak jaga, siapa yang mau jaga?
Supaya kita sadar bahwa ketika kita hidup, ingat, tolong kok jangan potong pohon harba biru, oke? Kita nih hanya karena mau bikin trotoar bagus, kita potong pohon. Nah, coba kita tanam lebay. Kita tanam di pot, kita taruh di situ sen pernah siram. Akhirnya itu pohon hilang, pot ancor, kita kering kerontang. Kita ini punya semangat membangun, tapi tidak punya semangat untuk menjaga. Hari ini kita belajar bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan alam. Kita harus menjaga, harus mengembangkan, harus menggunakan dengan baik. Yang kedua, bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mengelola alam ini, maka haruslah diingat bahwa kelolalah alam ini dengan bertanggung jawab. Kelolalah alam ini dengan bertanggung jawab. Karena Tuhan suka kasih ini alam, dalam catatannya adalah baik adanya. Hujan datang pun dulu tidak banjir. Kalau sekarang banjir, pertanyaannya adalah, sudahkah kita kelola alam ini dengan baik adanya? Jangan-jangan kita tidak mengelola alam dengan baik. Padahal kita hidup di alam ini. Banyak orang sekarang cari tempat untuk berwisata. Dongpe di hutan, di gunung, di laut, di semua tempat, dong bersukaria di sana. Tetapi yang menyedihkan adalah setelah mereka bersuka cita, dong mulai tinggal sampah-sampah plastik. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap alam ini? Hari ini kita belajar bahwa ketika menjaga budaya dalam seluruh ciptaan, ingat bahwa ada hal yang harus kita pegang bersama-sama dengan Tuhan, ada hal yang harus kita bangun bersama-sama dengan manusia, dan ada hal yang harus kita jaga untuk alam ini. Mari di dalam seluruh cinta kasih Tuhan, masing-masing kita yang mendengarkan firman Tuhan ini kita berefleksi. Sejauh mana kita menghargai hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sejauh mana kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Dan sejauh mana kita menjaga alam yang adalah pemberian Tuhan bagi kita semua. Pulanglah, dengarkanlah firman Tuhan ini, bukan pulang kok masuk di rumah nah. Gitu ya. Dengarlah firman ini, pakailah dalam hidupmu untuk membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan yang baik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Dalam seluruh kelemahan keterbatasan kami telah merenungkan. Alam ciptaan Tuhan beri bagi kami semua. Ketika kami juga diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Hari ini kami belajar bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Bagaimana juga membangun kehidupan dengan manusia, dengan sesama kami dengan baik. Dan sebagai manusia, bagaimana kami juga dapat menjaga alam yang adalah pemberian Tuhan bagi kami ini dengan baik. Tolong kami Tuhan supaya sadar bahwa Tuhan telah menciptakan alam ini dalam keadaan baik. Harusnya kami juga menjaganya dengan baik. Tolong kami untuk menghargai diri kami sebagai ciptaan yang mulia. Karena Allah telah menciptakan kami seturut dengan dan serupa dengan gambar-Mu. Dan ajar kami untuk mengelola alam ini. Karena Tuhan telah memberi kami hidup secara berdampingan satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan. Dan ampunilah kami jika Tuhan menemukan kami bersalah. Kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak saja menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku-pelaku yang baik dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai tanda syukur untuk firman Tuhan dan sebagai respon kita akan mengaku iman kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan adalah kekuatanmu. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu, sebelum kita memberi persembahan, mari kita ada dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta semesta, Engkau yang telah memberikan kepada kami kehidupan dan segala berkat yang kami terima. Saat ini kami datang kepadamu, kami akan memberikan persembahan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati persembahan kami ini sebagai tanda syukur untuk segala hal yang telah kami terima dari tangan Tuhan sendiri. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian bersama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita satu hati, kita ada di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang terus mengasihi kami dan memberikan kepada kami kehidupan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang di dalam kuasa Roh Kudus terus menuntun kami untuk memahami kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini di minggu pemberian Tuhan, kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk seluruh kebaikan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terus sempurna menyertai perjalanan hidup kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Hari ini di sini Tuhan, dalam sukacita karena kebesaran rahmat dan anugerah-Mu, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan seluruh pergumulan dan rasa syukur kami, di mana kami bersyukur untuk hidup, untuk keluarga, untuk kesehatan, dan untuk seluruh berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang minggu ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang akan terus menuntun kami, sehingga kami terus berharap dan bersandar kepadamu. Dan ketika kami melakukan seluruh aktivitas kerja kami tahu bahwa cinta kasih Allah melingkupi kami, dan kami diselamatkan karena cinta-Mu. Bapa di sorga, Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh kelangsungan ibadah minggu di tiap-tiap rumah tangga. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan tiap-tiap keluarga dapat dengan sukacita mengambil bagian dalam persekutuan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di berbagai-bagai tempat di dalam keluarga mereka masing-masing. Merasakan kehadiran Tuhan di tiap-tiap rumah tangga, supaya kami sadar bahwa ketika keluarga yang dekat dengan Tuhan, maka keluarga itu akan berlimpah dengan sukacita dan pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Di tengah-tengah ancaman virus corona, kami terus berdoa, Tuhan Engkau memberikan keselamatan, perlindungan kepada kami semua, supaya kami diluputkan dari virus ini. Kami dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang terus bekerja, berupaya untuk menanggulangi virus ini. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya semua mereka dapat lakukan dengan baik. Dan kami bersyukur sampai hari ini semuanya dapat berjalan pula dengan baik. Kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat, semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan ini Tuhan. Engkau menjaga dan melindungi mereka. Ketika mereka merawat orang sakit, ketika mereka harus ada di tengah-tengah wabah ini, ada banyak kekhawatiran mereka. Tetapi kami selalu percaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati diri mereka. Tapi Tuhan juga pasti melindungi dan menjaga keluarga mereka dari seluruh kegelisahan dan kekhawatiran mereka tentang virus ini. Bapa di sorga, ketika virus ini ada, banyak hal terganggu, ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Perekonomian dunia menjadi hancur, banyak orang berteriak karena kesusahan. Tetapi kami berdoa, Tuhan Engkau Allah kami yang baik ini. Ketika banyak orang mendapatkan imbas yang buruk dari semua ini, Tuhan Engkau berkenan untuk menolong dan memberkati mereka, memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang baik dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk terus bersabar, ajar mereka untuk terus berpengharapan. Karena sekalipun di dalam penderitaan ini, kasih Tuhan tidak lalu daripada mereka. Kami berdoa semua mereka yang memberi diri untuk ada di dalam tim-tim penanggulangan, mereka yang memberikan bantuan dan diakonia. Tuhan memberkati seluruh pemberian anak-anak Tuhan ini. Mereka menopang orang-orang yang ada di dalam kelemahan.
biar semua yang mereka lakukan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, hari ini di dalam persekutuan kami ini pun kami mau berdoa mengucap syukur bagi setiap keberhasilan, sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga-keluarga. Tetapi juga kami berdoa untuk tiap-tiap pribadi yang merasakan sukacita karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkatilah mereka dengan pertambahan usia yang baru ini Tuhan. Biar semakin mereka dekat dengan Tuhan dan semakin mereka hidup di dalam kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga ingat akan semua orang yang ada di dalam penderitaan sakit penyakit. Mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan berkenan untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada mereka. Menjamah tubuh mereka. Lewat tindakan para medis, Tuhan menyatakan kesembuhan atas diri mereka. Kami sungguh percaya di dalam pengharapan kepadamu tidak ada yang sia-sia. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Mereka yang bersekolah dari rumah, mereka yang bekerja dari rumah. Ada banyak tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Mereka bisa belajar dengan baik. Mereka menjadi anak yang pintar. Supaya masa depan yang baik itu Tuhan siapkan bagi mereka. Kami berdoa untuk seluruh tenaga pengajar, para guru dan dosen di berbagai-bagai tempat yang juga bergumul dengan pendidikan anak-anak mereka dari rumah-rumah mereka. Biar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat berpikir hal-hal yang baik dan praktis bagi pengembangan dan pembelajaran anak-anak yang maksimal sekalipun itu dari rumah. Kami percaya Tuhan menyertai para guru, para dosen ini supaya mereka juga dapat dengan maksimal menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Sekiranya kalau ada hal-hal yang didoakan secara pribadi oleh anak-anak Tuhan, karena penderitaan sakit penyakit yang mereka alami, ataupun juga karena hal-hal lain yang mereka alami, Tuhan, dari tempat ini kami berdoa. Tuhan memberikan kepada mereka kelepasan, memberikan kepada mereka iman dan pengharapan. Bahwa segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan menjadi baik dan Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Segala rasa syukur dan persembahan diri kami di dalam ibadah ini dan semua yang telah memberi diri sehingga seluruh ibadah secara online ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati pemberian diri anak-anak ini dan semua alat yang telah kami pakai Tuhan pun memberkati. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih karena kami boleh diizinkan untuk beribadah dan bersekutu sekalipun lewat media dan cara seperti ini. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami, ini sembahyang kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang setia, kami datang dan berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mengakhiri kebaktian kita hari ini, Minggu 3 Mei 2020. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, ibadat selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.